Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, di video kali ini kita akan membuat sebuah video tentang pengiriman Sobat Kicau Mania, pengiriman trotol ke daerah Tangerang, Banten. Jadi ini pengiriman ke luar kota, luar pulau. Nah, lebih tepatnya luar pulau. Nah, untuk pengiriman kami informasikan area Jabodetabek saja ya. Kemampuan kami mengirim hanya batas area Jabodetabek. Nah, untuk di Tangerang ini pemesanannya sudah lama, sudah dari bulan puasa, tetapi kita baru bisa pengiriman sekarang. Nah, untuk pengiriman kami melalui jalur darat, jalur travel. Nah, ini trotol usia 2 bulan dan 4 bulanan, 4 bulan setengah, harganya 2 juta per ekor. Nah, ditambah ongkir 500.000. Nah, melalui video ini akan kita sampaikan semua informasi tentang trotolan ya, pemesanan, inden, transfer. Nah, sebenarnya untuk pengiriman ke daerah Tangerang, Banten ini juga tidak ready stock ya. Artinya pelanggan kami ini sabar menunggu 2 bulan trotol ini ya di Lolo Induk. Nah, pesanan Lolo Induk ini memang wajib sekali inden dan transfer Sobat Kicau Mania, sekitar 80% dari harga. Nah, pemesanannya juga bisa 1 ekor, bisa 2 ekor, 3 ekor ya. Tidak ada batasan. Nah, tetapi kami di sini berharap agar pelanggan ini lebih sabar karena prosesnya ini ya memang harus menunggu 1 bulan, 2 bulan sesuai request permintaan pelanggan. Apabila pelanggan ingin 1 bulan, usia 2 bulan, maka dia harus menunggu. Tidak ada yang ready stock. Nah, sekali lagi kami sampaikan tidak ada yang ready stock siap bungkus karena rata-rata kandang terah kualitas ini memang banyak yang pesan. Nah, akibatnya antri dan menumpuk. Itu saja yang kami sampaikan di dalam video ini. Nah, selanjutnya di video ini akan kita tampilkan bagaimana cara kami membuat box ya, box tempat pengiriman. Nah, box tempat pengiriman ini kita pakai aja keranjang buah ya. Keranjang buah ini kita beli di tempat grosir buah. Harganya murah, hanya 10.000. Nah, untuk keranjang buah ini bisa 3. Kita buat 3 bedeng ya, atau 2 bedeng untuk 2 trotol maupun 3 trotolan. Nah, selanjutnya akan kita buat secara cepat Sobat Kicau Mania, karena pengiriman ini bukan terkesannya buru-buru, memang harus cepat ya, karena travel ini menuju ke tempat kita ini baru dia siap berangkat. Nah, kita pakai di sini adalah kardus bekas untuk alasnya, kemudian untuk dinding pembatas ya, sekat itu kita pakai kardus bekas. Nah, juga kita gunakan isolasi lakban ya, isolasi lakban yang bening, yang transparan itu lebih kuat. Nah, beginilah cara kami membuat paket. Nah, mungkin banyak teman-teman yang bertanya, kenapa si Om pakai keranjang buah ya, kemudian kenapa pembatasnya dipakai kardus bekas ya. Yang pertama, keranjang buah ini ya anti slip Sobat Kicau Mania. Sebenarnya kalau untuk di bus ya, mini bus, kemudian travel ya, bahasa kita travel ya kalau bahasa di sini, itu memang letaknya di bagian bawah ya. Jadi di bawah kursi penumpang, di dekat kaki penumpang. Nah, di sana lebih aman, nyaman. Selain itu juga memang untuk pergerakan ya, apabila minibus itu ngebut ya, atau pada saat penumpang itu bergeser ya, bergeser penumpang atau turun naik ya kan, naik turun bahasanya itu. Tetap pergerakan itu sedikit Sobat Kicau Mania, tidak banyak bergerak box ini. Nah, itulah gunanya kalau pakai box keranjang buah. Nah, artinya memang paketan ini dipersiapkan khusus ya, di bawah kursi penumpang. Dan kemudian kalau untuk alasnya Sobat Kicau Mania, kenapa kita pakai kardus bekas, dan kemudian dinding sekat pembatas itu juga kardus bekas. Nah, otomatis trotolan ini nanti mungkin gerabakan di dalam box ini ya, numbur sana, numbur sini kalau bahasa kita, bahasa daerah ya kan. Nah, itu bisa membuatnya cedera bagian kepala, bagian paru. Nah, untuk menghindari itu kita pakai saja kardus bekas. Nah, ini juga sekaligus untuk menghindari ya resiko stres ya, dan juga cedera. Nah, kemudian untuk box ini ya, pergerakannya sedikit, tidak terlalu banyak, jadi tidak buang-buang tenaga, jadi stamina itu bisa disimpan, bisa istirahat trotolan ini dalam perjalanan. Nah, dia sibuk untuk fokus makan dan minum saja. Nah, itulah gunanya box ya.
kita pakai keranjang buah. Nah, kemudian alasnya kita pakai kardus bekas dan juga dinding pembatasnya adalah kardus bekas ya. Kita isolasi dengan isolasi lakban. Nah, buat teman-teman yang belum tahu cara paket ya, cara membuat paket, kemudian cara pengiriman, boleh disimak video ini ya, ditonton sampai habis karena di sini kita akan lebih detail ya, mulai dari cara pengemasan, kemudian cara finishingnya dan juga cara pengiriman, semuanya ada. Nah, di sini kita lebih mengandalkan lebih banyak itu isolasi lakban ya. Isolasi lakban yang transparan itu yang bening. Nah, ini banyak kita pakai untuk pembungkusan paket ini ya. Nah, tujuannya di sini adalah sobat kicau mania, kenapa kita pakai isolasi? Tujuan yang pertama adalah praktis, kemudian daya rekatnya cukup kuat. Nah, baik kita untuk melekatkan di cepu, kemudian untuk menempelkan di bagian dasar ya, alas itu. Jadi kardus bekas itu kita berikan juga, nanti kita bungkus lagi dengan isolasi lakban termasuk dinding pembatas skatnya. Nah, itu semua kita gunakan lakban. Nah, lakban atau isolasi ini ya berfungsi juga sobat kicau mania apabila airnya itu nanti merembes, air minum itu ya tidak langsung kena ke bagian dasar, bagian alasnya itu. Jadi kaki trotoar itu tetap nyaman, tidak lembab bercampur dengan kotoran. Nah, jadi sobat kicau mania inilah fungsinya ya. Nah, secara logika memang sangat praktis, tetapi ini juga butuh pemahaman cara mengemasnya seperti apa. Nah, di sini kita harus berhati-hati juga sobat kicau mania ya. Untuk kardus bekas kita pakai memang kardus yang bersih ya, walaupun kardus bekas tetap bersih. Nah, ini sudah kelihatan bentuknya sobat kicau mania. Ini kita buat 2 bedeng untuk 2 ekor trotolan. Jadi kita pakai 1 bedeng itu ya adalah 3 cepuk, 2 tempat air minum ya, satunya tempat pool harus diisi pool ini ya sobat kicau mania. Kemudian untuk kepada supir travelnya atau keneknya bisa kita pesan sobat kicau mania ya, tolong dipantau air dan makanannya. Nah, biasanya supir dan juga kenek itu menyiapkan makanan jangkrik maupun kroto. Dia mempersiapkan untuk pelanggannya ya. Untuk pengiriman paket ini tentu saja dipersiapkan dengan matang. Nah, di sini juga kita pakai tali sobat kicau mania ya. Jadi tali ini kalau bahasa kita sehari-hari menyebutnya tali bangunan ya. Tali ini cukup kuat sobat kicau mania. Jadi cepu ini kita ikat seperti ini, kita kunci ya, kita kebat mati. Itu bahasa kita ya, kita kunci. Nah, tujuannya karena untuk trotolan sendiri ya, itu biasanya gerabakan. Selain itu juga mereka sering nangkring di atas cepu ini sobat kicau mania. Kalau kita tidak memberikan tangkringan di dalam bedeng ini, seharusnya di dalam box bedeng ini bisa kita berikan tangkringan, tetapi ada resikonya apabila trotolan itu gerabakan. Nah, bagaimana kalau nyangkut di bagian sayap, bisa patah ya kan bagian sayap itu karena posisi sempit, dan mereka ini juga panik di dalam mobil, tentu saja akan panik gerabakan. Nah, kalau kita pakai tangkringan resikonya itu ya bisa membuat cedera, yang kita takutkan cedera di bagian sayap. Nah, itulah harus berhati-hati. Nah, kami pernah mengirim ke Banten seperti ini juga persis. Justru kami buat 3 bedeng sobat kicau mania, dan akhirnya bisa sampai dengan selamat asalkan supir dan keneknya memantau air minum dan makanannya. Nah, itu saja kuncinya. Dan tentu saja trotolan yang kita berangkatkan, kita kirim ini dalam kondisi sehat, cukup umur. Artinya usia pengiriman itu harus di atas 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Fisiknya sudah kuat, ya sudah bisa menempuh perjalanan jauh, walaupun melalui jalur darat, melalui mobil travel. Nah, itu yang harus kita ketahui sobat kicau mania. Jadi tidak sembarangan untuk pengiriman. Selain sabar menunggu inden pesanan di tempat peternakan kami ini, juga kita memastikan kalau umurnya ini cukup untuk menempuh perjalanan jauh. Biasanya usia trotolan 2 bulan itu sudah kuat, fisiknya sudah kuat dan sudah mantap ya untuk melakukan perjalanan jauh. Nah, ini yang kita maksud sobat kicau mania ya. Dari awal penjelasan tadi sudah kita sampaikan, cepu ini juga akan kita isolasi. Tujuannya agar tidak bergerak sobat kicau mania, tidak bergerak. Nah, untuk isolasi ini kita pakai isolasi bening, isolasi transparan. Nah, cepu ini juga kita rekatkan di bagian dinding pembatas dan juga alasnya ya. Jadi sobat kicau mania,
dan juga di setiap sudut di dekat box ini ya. Jadi memang seperti ini cara kami. Nah, cepuknya juga ukurannya seperti ini sobat kicau mania. Cepuk ini adalah cepuk ayam yang kita pakai. Jadi ukurannya sedikit terlihat jumbo ya. Biarlah kita pakai ukuran yang seperti ini. Yang penting tidak kekurangan air, tidak kekurangan makan. Jadi tempat purnya pun kita pakai cepuk ayam seperti ini ya. Sangat tepat sekali sobat kicau mania untuk menempuh perjalanan 1 hari, 2 hari maupun 3 hari di dalam mobil. Nah, kalau untuk cepuk ini sobat kicau mania kita bisa beli di depot ya. Depot ayam itu banyak sekali, kalian bisa cari ya. Kalian sebutkan saja kita mau beli cepuk ayam. Nah, nanti tukang depotnya nanti akan memberikan cepuk ayam seperti ini. Nah, cepuk ayam ini juga berfungsi sobat kicau mania. Kalau kalian melihat di sisi bagian atas ya, itu ada penahan ya, yang berwarna oranye dan warna hijau itu penahan. Baik penahan air agar pada saat terjadi guncangan di dalam mobil, airnya tidak langsung tumpah sobat kicau mania. Ada penahan di atas cepuk itu ya. Nah, kemudian begitupun dengan purnya sobat kicau mania, tidak mudah tumpah atau berserakan. Itulah gunanya penahan yang berwarna hijau dan berwarna oranye itu. Nah, mudah-mudahan sampai di sini kalian paham. Jadi hal sekecil apapun harus kita perhatikan kuncinya kalau kita mengirim paket. Nah, itu harus kita utamakan adalah kenyamanan dan keselamatan trotolan ini di dalam perjalanan. Nah, untuk bagian atasnya box ini nanti bisa kita tutup dengan kertas sobat kicau mania. Ada di video ini nanti kita tampilkan ya. Jadi di sana kita bisa menulis tujuan pengiriman kita kemana dan pengirimannya siapa ya. Jadi tujuan alamatnya kemana, kemudian nama pengirim juga ada, nomor HP, nomor WA kita lampirkan. Nah, sekaligus juga bisa menutupi bagian pintu, karena bagian pintunya bagian atas ini ya. Kita potong satu ruas saja, itu untuk tepat masukkan tangan saja sobat kicau mania pada saat mengambil trotolan. Kemudian kita kebat lagi dengan tali ya, bisa juga kita pakai isolasi lakban. Nah, kita tutup. Nah, biasanya kami tutup dengan nota sobat kicau mania. Jadi nota belanja tetap kita tutup, habis itu nota belanja nanti kita tutup lagi dengan kertas yang bertuliskan tujuan alamat pengiriman dan juga pengiriman kemana. Nah, itu semuanya kita tulis di dalam box ini. Nah, untuk alasnya sobat kicau mania, karena sudah pakai alas kardus bekas, jadi tidak perlu lagi kita tambahkan alas kaki ya untuk di dalam box. Tinggal kita tutup bagian atasnya seperti ini nanti. Nah, kita gunakan kertas ini. Nah, kita buat 2 nanti. Kita tutup sampai rapat. Nah, untuk sisi bagian lubang angin yang lain itu tidak kita tutup sobat kicau mania, juga tidak kita kerodong, karena angin ini udara juga perlu ya untuk di dalam mobil, belum tentu juga situasinya dingin. Nah, biasanya di dalam mobil kalau untuk siang hari situasinya panas dan pengap sobat kicau mania. Oleh karena itu lubang angin seperti ini tidak kita tutup, tidak kita kerodong, hanya bagian atasnya saja dan juga alas ya, alas di bagian bawah kelihatan di dalam video ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri, sangat nyaman dan empuk. Nah, itulah tujuannya kita pakai kardus bekas. Nah, untuk lubang angin tetap kita buat seperti ini saja sobat kicau mania, tidak kita apa-apakan ini, karena lubang angin ini perlu. Nah, ini buktinya ya, belum melakukan perjalanan trotolan ini sudah mangap ya, karena ruang udaranya ini terlihat sempit. Otomatis mereka ini akan gerabakan, membuang tenaga, membuang energi, apalagi di dalam mobil. Nah, kalau untuk pakai AC di dalam mobil itu sendiri sobat kicau mania, ini tetap nyaman ya sobat kicau mania, karena di sini juga kita pakai ada 2 tempat cepu air minum. Nah, 2 tempat cepu air minum itu fungsinya bisa tempat mandi dan juga tempat minum. Nggak apa-apa untuk mereka bertahan selama 1 hari atau 2 hari. Yang penting mereka makan ada dan juga minumnya juga ada. Nah, nota ini akan kita tutup dengan kertas ini sobat kicau mania. Nah, notanya ada di sini ya, jadi pintu itu juga kita tutup dengan nota. Nah, dikarenakan ini boxnya ada di bagian bawah kursi penumpang sobat kicau mania, jadi nggak usah khawatir ya kalian itu. Jadi untuk AC di dalam mobil itu ya juga situasinya tidak terlalu dingin kalau untuk di dalam mobil, baik di siang hari maupun di malam hari, karena posisi box ini di bawah kursi penumpang. Justru di bawah kursi penumpang itu lebih panas, jadi semuanya dapat ya. Jadi tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, karena lubang anginnya juga ada. Nah, itu yang kami pikirkan. Nah, itu secara logika. Jadi kita kalau berangkat itu harus kita perhatikan adalah sisi tempat-tempat sudutnya. Jadi tempat-tempat sudut box ini seperti apa? Ada nggak lubang angin? Karena itu kebanyakan para pengirim ya untuk mengirim burung itu memakai box keranjang buah seperti ini. Nah, kita bisa melihat mereka sangat nyaman, bisa mandi dan bisa minum.
Nah, otomatis di dalam mobil juga seperti ini sobat kicau mania. Jadi kita tidak perlu khawatir. Yang penting kita berdoa saja. Bismillah, mudah-mudahan cepat sampai dengan selamat. Dan mudah-mudahan trotolan ini cepat besar ya, cepat jos di lapangan, karena ini memang untuk tujuannya untuk main ke lapangan. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam kicau mania.